Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, brother semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukran ala ni'ami. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya pada video selanjutnya. Kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai quality assurance dan ini masih dalam tahap modul 1 ya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman di sini yang baru gabung pada channel saya silahkan untuk like dan subscribe terlebih dahulu karena kita akan membahas satu materi total gitu ya, diantaranya mengenai quality assurance. Nah, bagi teman-teman yang ingin berkarir atau berprofesi sebagai quality assurance, baik itu dalam jenjang jurusan sekolahnya sesuai dengan information teknologi ataupun di luar dari itu ya. Jadi untuk karir sebagai quality assurance itu sangat terbuka bagi siapapun dan ini bisa juga dilakukan oleh siapapun gitu ya teman-teman. Nah, namun ada beberapa yang intinya nanti mungkin teman-teman yang harus dipelajari baik itu dari jurusan teknologi informasi ya, maupun dari di luar dari jurusan itu ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut di pertemuan kali ini mengenai, kita buka dulu ya Excalibur drawing ya, kita lihat kurikulum kita ini di modul 1 ya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Nah, oke. Ini teman-teman bisa lihat ya di sini di modul 1 mengenai pengenalan quality assurance dengan subjudul ada definisi dan konsep dasar, kemudian ada pentingnya QA dan tujuan utama dari QA. Dan ada juga prinsip-prinsip QA. Nah, dari video sebelumnya kita udah membahas apa itu definisi dan konsep dasar untuk menjadi seorang quality assurance. Nah, untuk yang sekarang itu, nah ini mungkin lebih menarik, pentingnya QA dan juga tujuan utama dari QA. Nah, ini merupakan suatu kesamaan ya sebetulnya kenapa saya buat di dua poin ini. Nah, mungkin untuk teman-teman agar lebih tahu juga ya bagaimana pentingnya dan tujuan utama dari seorang QA dalam suatu perusahaan atau misalkan kita sendiri yang membuka produk yang kita punya gitu ya. Pentingnya dari seorang QA itu ya sangat banyak gitu ya teman-teman. Nah, mungkin kita akan simpulkan dalam beberapa poin ya untuk pentingnya adanya suatu QA gitu ya. Kita di video kali ini kita akan bahas juga mengenai tujuan utama dari QA ya. Pentingnya dan tujuan utama dari QA ya teman-teman. Nah, ini mungkin saya akan beberapa rangkum ya, intinya agar teman-teman bisa lebih cepat juga untuk memahami mengapa suatu perusahaan penting ada QA dan mengapa kita penting juga profesi atau mau berkarir di QA gitu ya. Kita harus mengetahui tujuan utama dari QA itu, yaitu satu diantaranya untuk menjamin kualitas suatu produk ya. Nah, ini merupakan tujuan utama dan pentingnya dari QA itu untuk menjamin kualitas suatu produk, diantaranya untuk meminimalisir error, meminimalisir bugs gitu ya, untuk mengurangi yang tidak diharapkan, baik itu dari klien atau misalkan dari seorang pengguna aplikasi gitu ya teman-teman. Nah, kemudian pentingnya adanya seorang QA atau tujuan utama dari QA itu untuk intinya menjamin apa ya, lebih ke keandalan suatu produk.
Nah, tidak luput dari kualitas ini merupakan suatu keandalan dari suatu produk juga, karena adanya seorang QA itu meminimalisir bugs, meminimalisir resiko dari suatu program yang emang tidak diharapkan gitu ya, di antaranya terjadi error. Ini menjadi suatu keunggulan dari seorang QA juga karena bisa menjamin keandalan dari suatu produk tersebut. Misalkan fitur-fitur yang terdapat di dalam suatu aplikasi itu berjalan secara optimal. Itu baik dari segi keamanan ataupun hal-hal yang memang itu fitur utama dari suatu aplikasi, ini menjadi suatu keunggulan. Nah, dari adanya seorang QA gitu. Nah, mungkin untuk yang ketiga kita tadi udah bahas untuk menjamin atau bukan menjamin, menjaga ya lebih tepatnya, menjaga keamanan. Nah, dengan adanya seorang QA, bahwa untuk program-program yang dibuat menjadi suatu produk itu, kita harus memastikan, kita harus bisa mengetahui bahwa seperti apa keamanan yang terdapat di dalam aplikasi yang kita kembangkan atau perusahaan yang perusahaan yang punya gitu ya, terhadap keamanan-keamanan yang terdapat di suatu aplikasi, apakah memadai keamanannya ataupun tidak. Nah, karena apalagi dalam suatu aplikasi yang berbasis pembayaran atau intinya berhubungan dengan uang. Nah, ini menjadi salah satu faktor utama pentingnya seorang QA, dia menguji terlebih dahulu sebelum adanya sebelum naiknya ke production atau misalkan live di Play Store atau di App Store. Ini merupakan suatu pengetesan yang lebih utama juga gitu. Nah, nanti ada yang disebut dengan namanya pen test gitu ya, penetration test. Ini untuk menjaga keamanan agar tidak mudah untuk dihack atau misalkan dibobol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya teman-teman. Nah, mungkin untuk yang keempat pentingnya ada seorang QA dan tujuan utamanya itu mungkin bagi suatu developer atau misalkan suatu perusahaan ini merupakan keuntungan karena menjadi menghemat waktu intinya. Ya, menghemat waktu dan bisa juga menghemat biaya ini. Nah, karena mengapa bisa disebut dengan menghemat biaya? Karena dengan adanya seorang QA, jadi bagi seorang developer atau misalkan perusahaan, kita udah menyiapkan timeline itu tidak intinya tidak gegabah untuk menaikkan suatu produk gitu ya, karena ini lebih menghemat daripada nanti ketika kita telah naik live di App Store atau maupun Play Store, misalkan ketemu suatu bug atau misalkan aplikasi tidak berjalan dengan semestinya. Nah, ini akan memakan waktu kembali gitu intinya. Jadi bagi si developer atau si pengembang aplikasi atau yang disebut dengan programmer itu akan menjadi 2 kali melakukan pengembangan gitu. Nah, dengan adanya seorang QA atau quality assurance ini akan menjadi menghemat waktu dan juga menghemat biaya bagi seorang klien juga gitu ya. Seorang klien maupun bagi suatu instansi atau perusahaan kita juga. Karena kita tidak menaikkan atau kita tidak melakukan hal yang memang serupa dalam dua kali gitu. Jadi sebelum kita naik, kita pastikan dulu. Nah, ini mungkin salah satu dari QA itu menjadi ujung tombak gitu. Sebelum aplikasi live, sebelum aplikasi naik ke App Store atau maupun ke Play Store, itu sudah diuji kualitasnya ini apakah layak untuk naik ataupun tidak gitu ya teman-teman. Nah, ini merupakan suatu poin juga. Kemudian yang kelima, ini bisa juga tadi untuk keamanan bisa masuk di manajemen risiko ya teman-teman, hampir sama gitu, manajemen risiko. Nah, karena
merupakan suatu pentingnya adanya seorang QA dan tujuan utamanya untuk bisa memanage resiko yang hal-hal yang akan terjadi di dalam suatu aplikasi gitu. Baik itu secara fungsional ataupun non fungsional gitu ya teman-teman. Itu harus kita uji secara keseluruhan, baik itu mau performance-nya baik dari segi front end ataupun dari segi back end gitu teman-teman. Nah, ini harus kita ketahui apakah itu pentingnya suatu aplikasi itu pentingnya suatu QA itu untuk meminimalisir sedikit mungkin tidak adanya bugs gitu ya, tidak adanya error di dalam suatu produk aplikasi kita gitu. Nah, mungkin yang keenam ini kita ada lagi nggak ya? Mungkin pentingnya ini ya intinya untuk menjaga untuk menjaga nama baik perusahaan atau instansi. Nah, kenapa ini saya masukkan ke dalam poin menjaga nama baik perusahaan ataupun instansi? Karena kalau misalkan kita salah satu perusahaan atau misalkan instansi tidak adanya seorang QA, apalagi ini program yang memang berhubungan dengan klien dan user yang banyak gitu ya. Jadi ini bisa menjadi reputasinya suatu perusahaan gitu. Karena apa? Menjamin suatu produk, menjamin kualitasnya produk itu nanti akan menjadi reputasi nama baik terhadap perusahaan. Kalau misalkan aplikasi yang kita rilis, yang kita naikkan ke dalam Play Store ataupun App Store, itu hasilnya optimal dan menjadi kenyamanan pengguna, kenyamanan klien itu menjadi poin positif juga buat perusahaan. Karena apa? Mereka puas terhadap aplikasi yang dipakainya gitu. Nah, mungkin ini menjadi suatu poin juga pentingnya dan tujuan utama dari QA itu ya teman-teman. Nah, mungkin untuk dalam video singkat ini dalam pembahasan di modul 1 ya. Tadi diantaranya pentingnya QA dan tujuan utama dari QA. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar membahas tentang prinsip-prinsip QA. Nah, prinsip-prinsip QA itu seperti apa? Nah, teman-teman untuk lebih lanjutnya silahkan untuk simak dan subscribe terlebih dahulu ya, biar nanti ketika saya upload materi berikutnya teman-teman bisa langsung orang yang pertama mendapatkan notification pemberitahuan bahwa belajar quality assurance sudah ada video yang terbaru gitu ya teman-teman. Nah, ini masih panjang ya teman-teman, ada modul 2, modul 3, modul 4. Nah, nanti akan lebih serunya lagi ketika belajar quality assurance itu membuat suatu automation testing. Dan yang keenam itu kita belajar Git ya teman-teman. Nah, oke. Untuk penting dan tujuan utama dari QA, mudah-mudahan teman semuanya bisa menyimak dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan jangan lupa teman-teman untuk support channel saya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.